Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk tetap berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini yang bersempena dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali rumah singgah dan rumah sakit matematika hadir bersama kita untuk menyapa siswa-siswa Indonesia dimanapun berada. Rumah singgah dan rumah sakit matematika selalu konsisten untuk bersama siswa Indonesia dalam mempertajam kemampuan bermatematik. Tentunya dengan satu harapan bahwa suatu saat nanti matematika ini menjadi ilmu yang disenangi dan tentunya sangat menyenangkan bagi siswa Indonesia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba lihat soal-soal yang telah dipersiapkan oleh kru rumah singgah rumah sakit matematika. Oke, kita persilakan buka soal yang telah dipersiapkan. Nah, kita masih masuk ke dalam perbandingan bab 5, terutama kita sapa dulu siswa SMP kelas 7. Kita masih bercerita tentang perbandingan. Pada saat ini kita telah meningkat kepada ayo kita berlatih 5.4 halaman 39. Masih dari sumber yang sama, yaitu buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk SMP kelas 7 semester 2. Oke, kita coba lihat soal yang akan dibahas. Jarak kota A dan B pada peta adalah 5 cm. Peta itu berskala 1 berbanding 1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 6.45 dengan kecepatan 45 km per jam. Di tengah jalan Amir berhenti selama 14 jam. Ngapain Amir di situ 14 jam? Lama kali berhentinya 14 jam. Pada pukul berapakah Amir tiba di kota B? Oke, kita akan lihat sekarang. Kalau di peta itu skalanya 1 berbanding 1.200.000, ini di dalam peta 1.200.000 perbandingannya. Sedangkan jarak pada petanya itu adalah 5 cm. Berarti jarak sebenar 5 dikali 1.200.000. 5 dikali dengan 1.200.000. Berarti jarak sebenar ada 6 juta cm atau 60 km. Berarti jarak sebenar sama dengan, ini jarak sebenar sama dengan, maka hasilnya adalah 6 juta cm, 6 juta cm atau 600 atau 60 km. Oke, ini dia 60 km. Kalau dikatakan rata-rata kecepatannya 45 km per jam, jadi 1 km per jam itu 1 jam jarak yang ditempuh 45 km. Berarti kalau T jam akan menempuh 60 km. Nah, ini berumus perbandingan. 1 jam 45 km, lalu T jam 60 km. Jadi berapakah jam untuk 60 km? Berarti T itu sama dengan, kali silang saja, kita kali silang 45T kali 60, 45T dikali 60
berarti T-nya itu adalah 60/45. Nah, 60/45 ini kalau kita ambil waktunya adalah 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Nah, kalau dia berangkat pukul 6.45, kalau berangkat jam 6.45, jika berangkat jam 6.45, pukul 6.45, kita tambah dengan waktu tempuh dari 60 km tadi 1 jam 20 menit, berarti dalam perjalanan 60 km tadi dia akan menggunakan waktu tambah 1 jam 20 menit, berarti 8:05. Berarti 1 jam 20 menit, berarti dari 1 jam 20 menit waktu waktu tempuh 60 km itu 1 jam 20 menit, ditambah dia itu berhenti 14 jam. 14 jam. Kenapa pula lama kali berhentinya 14 jam? Jika berangkat 6,45 menit, maka dia akan sampai 15 jam 20 menit. 15 jam 20 menit itu jam berapa kira-kira itu? Jam 2 pagi 6.45, 15 jam. 15, 6, 21. 20 jika berangkat 6.45, sedangkan di perjalanan itu memakai waktu, di perjalanan itu waktunya adalah 15 jam 20 menit. Di perjalanan dia menghabiskan waktu 1 jam 20 menit tambah 14 jam. Yaitu kira-kira 15 jam 20 menit. 15 jam 20 menit. Maka dia akan tiba pada pukul, pada pukul 22:05 menit. 22:05. Oke, ini kira-kira yang dapat kita berikan jawaban dengan baik. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam soal ini pertama sekali adalah dapatkan waktu tempuh dalam waktu 60 km. Kalau 45 km per jam, 1 jamnya 45 kilo, berarti 60 kilometernya adalah 1 jam 20 menit. Karena Amir tadi berhenti selama 14 jam, maka di perjalanan tadi si Amir itu memakan waktu 15 jam 20 menit. Jadi kalau dia berangkat jam 6.45 ditambah 15 jam 20 menit, maka si Amir akan sampai di kota B itu adalah
pada pukul 22:05. Nah, yang pertanyaannya kita tidak tahu nih kenapa Amir kok mengkek dia kok 14 jam dia berhenti. Mungkin salah tulis soalnya atau kenapa kita juga tidak tahu. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa soal seperti ini memang harus memerlukan pemikiran yang baik. Yang pertama tentu kita harus tahu dulu 45 km itu 1 jam. Artinya dalam waktu 1 jam itu dapat ditempuh 45 km. Sedangkan jarak dari kota A dan B sebenarnya itu adalah 60 km. Jadi kalau 60 km perbandingannya jelas. 1 jam berbanding 45 km, tentu T jam berbanding 60 km. Itu perbandingan biasa, perbandingan senilai. Jadi waktu yang ditempuh untuk selama 60 km itu adalah 1 jam 20 menit. Karena 60 bagi 45 itu adalah 1 jam 20 menit. Dan si Amir tadi berhenti selama 14 jam. Makanya perlu ditambah dengan 14 jam. Jadi kira-kira 15 jam 20 menit. Memakan waktu di perjalanan tadi adalah 15 jam 20 menit. Jika si Amir berangkat jam 6.45 pagi, maka dia akan sampai pukul 22.05 malam. Karena ada permasalahan tadi, si Amir berhentinya terlalu lama, 14 jam. Ini 14 jam nih bukan berhenti nih maksudnya nih. Entah apa si Amir tak tahu kita ya kan. Entah nengok adiknya beralik, tak tahu kita. Kalau minum kopi aja nak mungkin 14 jam. Oke, saya rasa pembahasan soal untuk yang nomor 5 ini cukup baik sekali. Karena ada beberapa kemungkinan soal, mungkin soalnya yang salah tulis atau apa, tapi kita tetap memiliki konsep perbandingan. Nah, ini harus dipahami dulu konsep perbandingan. Jadi kalau ada kata-kata waktu tempuhnya 45 km per jam, artinya 1 jam dia dapat menempuh 45 kilo. Jadi kalau jaraknya 60 km, berapa jam? Nah, itu pakai rumus perbandingan. Lalu dicari lagi berapa jam dia berhenti, tambahkan. Lalu kita lihat dia berangkat jam berapa, hitung saja dengan jumlah jam yang dihabiskan di jalan tadi. Oke, saya rasa sekian dulu dari Rado. Sekian dulu dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.